Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Akhirnya nih balapan yang ditunggu-tunggu nih oleh para tifosi nih, yaitu GP Monza ya. Kandang-kandang. Pasti tifosi di sini banyak berharap ya. Gue yakin sih banyak berharap Ferrari juara di Udah GP kali jelas ini. lah. Oke, kita masuk lagi ke pembahasannya. Masalahnya dari awal free practice satu dua 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 race di kualifikasi tiba-tiba bom empat race tiba-tiba bom empat iyalah kata gue tuh apalagi kan Hamilton kena Berarti itu grid penalti juga kan 5 grid oh, jadi kayak Ya, udahlah kata gue tuh masih berharap menang soalnya kan Ferrari di strike line-nya bagus gitu kayak mobil Williams aja kayak gimana cuman terbukti Ferrari sama Williams akhirnya nggak kemana-mana apalagi Carlos ya Carlos yang awalnya menjanjikan di free practice tiba-tiba merosot sampai ke belasan kalau terus sempat ada kotak juga sama Birman nanti dibahas juga gimana Lim? berarti kalau gitu Kak sesuai kata-kata dari Mbah Helmut. Katanya Ferrari cuma jago di hari Jumat doang. Iya jelas Jelas. tapi entah kenapa Dan ya bukan ancaman juga. kayaknya memang mereka Apa? belum ketemu setup yang cocok buat mobil yang sekarang tuh entah kenapa ya gue ngerasa mobil ini tuh nggak bagus tapi yang nggak jelek juga gitu buktinya Russell juga nggak bisa nyusul kan di belakang Hmm? artinya kan lebih baik dari Mercedes istilahnya tuh cuman ya mereka belum nemu settingan yang pas kayak Max Verstappen settingannya udah oke banget dia kan ngeracik sendiri kalau nggak salah tuh si Max Verstappen Ah, ngomong iya betul. iya, setapan Hmm. ini gua racik sendiri bukan dari Red Bull jadi mereka dapetin setapan yang pas dari Max Verstappen makanya bisa juara di Monza ini. iya. Nah, berarti apa itu? Kemarin Verstappen pakai ini ya, setapan low drag ya. Iya, Ya, low downforce. Semuanya pakai low downforce Itu aja. sebenarnya. Cuman yang si Max kayaknya lebih ekstrim deh. Dari rear wing iya, juga kayak tipis banget, kayak Ya hampir datar si rear wingnya ya juga. hampir datar aja. Beda sama si Yuki gitu ya. Iya, cuman kan somehow dia masih punya Dan kecepatan ya, di tikungannya kan itu yang bagusnya sebenarnya setupnya hmm, di lurusan kencang tapi di belokan juga dia masih tetap kencang kalau misalkan kita lihat ghost lap-nya kan itu benar-benar depan Norris banget nggak pernah bersanding-sanding gitu loh. iya emang emang gak pernah waktu awal-awal race juga kan meskipun dia udah ngasih back position juga ke Norris tetap kejar juga sama si Max. kejar. Emang di sini Max jadi anomali lagi kembali ke setelan pabrik tahun 2023 bisa sampai gap 20 detik itu emang udah gila. Emang Mas Verstappen ini yang jago bukan Red Bull ya sebenarnya anjir. Max Verstappen yang jago Itu biasa udah pasti. ngeracik bisa eksekusi dengan bagus dan bisa memenangi kemenangan dengan ya solid lah aja sebenarnya. Ya solid banget itu bener. Dan itu kan sampai si Toto Wolff juga sampai muji dia gitu. Sambil bilang juga harusnya lihat Max sekarang tuh kalian driver-driver harus bisa introspeksi diri. Cara di mana kurangnya gitu. Saya emang ya bisa buat contoh juga kan si Max itu ya. Jelas. Kan yang lucu aja pas si Max menang aja. Mortalato nggak tahu aja kalau Max menang. Iya, Hmm. bisa-bisa aja. Dia Iya, kaget sendiri aja. Kan Soalnya jarang jarang Max menang di musim sekarang jadi kayaknya oh kayaknya Lando deh yang menang atau gak Piastri lagi. karena itu Max teman mainnya Battlefieldnya si Bortoleto kemarin sempat streaming Max sama Bortoleto Ya, Mabara. main Battlefield. Gokil aja. Emang aneh pembalap sekarang ya. Pembalap sekarang banyak yang aneh-aneh coy ada gamers ada wibu si Isaac Hajar wibu Aduh, anjir. jelas tuh. Di stok animenya banyak sih hajar ya. Kayak kalau Beda misalnya gitu. kita ngelihat tahun 2001-an gitu nggak akan mungkin kita ngelihat pembalap wibu gitu gak kebayang gitu dan sekarang kita punya Isaac Hajar yang wibu banget anjing. Nah, emang jadi emang perubahan zaman tuh jelas banget. Jadi hilang gitu aura farmingnya tuh. Dulu mah kan kayak pembalap tuh harus kayak apa sih kayak rebel, keren, playboy gimana. Sekarang mah kayak ya udah jadi diri sendiri aja. Friendly gitu. Oke baik lagi ke ini kayaknya ke start startnya Lando ini sebenarnya udah bagus cuman Max ngedefense-nya lumayan hard ya dia hampir ngedorong Lando Norris ke gravel gitu dan menurut gua
antara fair nggak fair juga sih. Tapi Lando di sini udah bagus sebenarnya. Dia bukan nge-battle tapi emang Max yang terlalu jago menurut gua. Menurut lu gimana Bi? Di McLaren Bi? Ya, bagi gua star Lando sekarang itu agak jarang-jarang gitu. Biasanya kan si Lando dia startnya kayak selalu buruk atau jelek gitu lah. Sedangkan kemarin dia startnya bagus hampir bisa deketin Max. Cuman ya itu balik lagi ke Max. Dia kan pembalap yang jago dan punya banyak strategi gitu. Ya, itu salah satu strateginya. Itu berusaha nutup ruang si Lando. Dan akhirnya Lando kayak kepaksa gitu mau gimana. Dia udah gak ada celah lagi sampai dia maksain ke rumput. Cuman ya di sini lah ya. Lucunya Lando dia udah tahu gak ada ruang malah tetap maksain. Itu untungnya gak kenapa-napa gitu. Kalau sampai kenapa-kenapa misalnya kayak si Alonso gitu, si bawah mobilnya kena si gravel atau gimana, itu kan jadi bisa DNF di awal-awal. Jadi ya ini emang cerdiknya Max dan juga ya sialnya Lando juga harus berhadapan dengan Max di awal-awal. Paling itu. Gimana Bar lu? Iya sih, gue setuju sih. Di sini kelihatan banget skillnya Max ya. Sama jam terbangnya. Dia jago sih nggak defense-nya. Walaupun terlalu hard ya. Lando Iya, iya, sampai keluar. Tapi pas udah dikasih juga, Mas masih pede sih dia bisa nyusul Norris lagi. hmm. Jadi emang ya udah, emang mobil Max kayaknya kenceng deh sekarang. Iya. Apa ngaruh kayak itu yang kayak dari interview yang race kemarin yang bilang katanya next week dia mau ganti mesin katanya yang di meme itu. Oh iya bisa jadi ngaruh. Soalnya kan mesin Monza tuh lagi-lagi spesial kan. Balapannya Hmm. banyak lurusan gitu. Yang pasti dia ngegeber mesin juga kan kalau misalnya banyak lurusan tuh. Jadi mungkin pasti bakalan ada sesuatu yang diganti dari mesinnya yang pakai yang baru mungkin. Yang lebih baru, yang lebih fresh. Jadi mesin lebih bagus. Cuman terlepas dari itu ya setapan Max tetap racikan Max tetap yang terbaik sih di sini sebenarnya. Dan jadi MVP-nya itu. Ya, dan Dan juga nih ya waktu awal-awal itu kan awal-awal start selain duet Max Lando itu duet Piastri Leclerc juga itu keren ya. ya Ada beberapa kali saling overtake itu keren, ada yang overtake dive bomb si Leclerc. Itu gimana menurut lu Kak? Komentarnya. bagus dua-duanya. Ya dua pembalap ini punya sisi overtake yang mirip-mirip lah, lumayan agresif tuh kan, Hmm. juga tetap clean. Kalau Leclerc kan kemarin agak gak clean sebenarnya. Leclerc naturanya clean kan kalau overtake tuh, dan mereka berdua eksekusinya bagus juga kan. Itu di turn pertama nggak ada touch itu aneh banget menurut gue anjir, bisa semut itu aja overtake-nya Piastri ke Leclerc. Bagus itu. Jadi saling nunggu-nunggu ruang. Dia awal-awal emang menghibur kan ya. Awal-awal start sampai lap 10-an kayaknya masih seru tuh. Ya sisanya pada ya, hemat ban. Hemat ban atau Ada lagi yang terjadi ngecas ya. baterainya. Hemat ban sih sebenarnya kan, soalnya mereka semuanya gara-gara Ferrari tahun lalu bisa terbukti Iya. bisa satu stop, jadi semuanya pengen Hmm. nyobain satu stop juga, makanya mereka pada saving ban gitu loh yang di belakang belakang tuh. Oh, jarang-jarang kan. Gara-gara Ferrari yang kemarin tahun Paling parah sih lalu. McLaren sih itu. Kalau nggak ada aturan stop sih, dia nggak stop juga bisa aja Pak. Bablas McLaren. kayaknya. Iya. Dia pit stop tinggal nyisa 5 lap lagi itu kayak ngapain gitu. Jadi Itu beda jauh sama akhirnya. kalau misalkan gak ada trade dari Leclerc kayaknya nggak akan pit di 5 lap awal di terakhir deh, kayaknya bakalan 3 lap 2 lap akhir malah anjir, gara-gara Leclerc aja Bisa. nge-trade gitu, jadi Piastri dimasukin. Nah masuk ke McLaren strateginya. Itu kan Piastri sebenarnya kan dimasukin duluan gara-gara ada trade dari Leclerc kan. Dia mereka tuh si McLaren yang ngeliat, Ya. Hmm. oh ini kalau misalkan dibiarin terus Piastri, Leclerc bisa tiba-tiba nyusul nih. Takutnya kan kayak gitu. Makanya Piastri duluan masukin. Masukin Piastri, kenceng ternyata si pit stopnya kan. Udah ya, flawless. Ya, Lando pecah terus rekor. terus Lando masuk, truk 5 detik. Anjir, ini udah chaos kan di dalam McLaren kan. Ini gimana coy? Gue udah Iya. janjikan Lando bakalan gak akan ada undercut. Akhirnya kan keluar aja. Iya, nggak ada dekat aja. Akhirnya kan tim order kan itu, menurut gue McLaren Dia pusi sih anjir. Dia nggak harusnya kayak gitu, ya udah racingin aja gitu. Menurut lu gimana Bi? menurut gue yang tim order kemarin itu paling mengecewakan ya bagi gue sebagai yang penonton gitu ya, apalagi penonton netral. Kalau ngeliat balapan kayak gini kayak yang hilang gitu sih sportsmanshipnya tuh, kayak udah emang pembalap kayak acara strategis gitu. Nah yang gue takutin tuh kalau
kebiasaan dari tim strateginya McLaren ini diikutin sama tim-tim lain, takutnya nanti F1 tuh malah boring gitu, malah kayak ini mah balapan aman, balapan strategis, gak ada saling duel, saling adu ego atau gimana. Dan juga ya keputusan dari McLaren sendiri juga itu kan katanya udah dibicarain baik-baik dari sebelum mulai race gitu kan, segala kejadian dan apa yang akan terjadi. Nah, bagi gue ini si Piastri dia tuh kayak bahkan dia tuh masih muda, usianya masih 24 tahun. Tapi keputusan dia tuh kayak udah usia 40 gitu, kayak udah bisa mikir jangka panjang, makin dewasa atau gimana. Jadi kayak pusing lah emang, benar-benar pengecut sih bener si Piastrinya juga. Apalagi si tim McLaren-nya sampai bisa nge-shoulder gitu. Malah gue lucu tuh waktu ada komentar dari si Verstappen yang bilang itu dikasih kabar McLaren katanya dia ada sih swap position driver gara-gara pit stopnya Norris lama, itu ngeliat Max ketawa kayak aduh itu kayak ungkapan dari penonton yang nonton gitu. Jadi emang ya jadi gak seru lah bagi gua mah gitu-gituan. Jadi kayak Lando rules ini mah bukan Papaya rules lagi. Iya sih ya, di situ si Piastri ya, si Piastri harusnya bisa ini aja, bantah aja dia, gak usah ngasih Ya, aja. Kalau gue jadi Piastri ya udah diem aja, cuek cuek anjir. kayak Max waktu kapan ya? Dulu tuh pernah ada yang suruh swap sama Ceko kan. Yang Hmm. dulu Iya, ya. duluan. Bodoh amat ya gasin dia mah. Balapan-balapan, Di, bodoh di amat. sisi lain si Lando kasihan juga anjir, bad luck anjir. Itu yang depan kanan, yang depan kiri itu anjir. Depan kiri. Dia kayaknya udah masuk tapi kalau Iya, lampunya masih ungu digeplak kayak digeplak atau apa kayak diingetin. itu belum ya Itu anjir. masih Digeplak Lucu aja. banget enggak. anjing. Ya lucu dari yang awalnya pit stopnya Piastri bisa 1,9 detik, ini ke Lando bisa sampai anjlok begitu kan, kayak aneh juga ini. Padahal masih orang sama gitu. Itu bisa jomplang kualitasnya. Jadi kan ya lucu juga sih. Iya, sama diinget sama orang belakangnya anjing. Ya pedanya gini. Dan ini dia mobilnya Digerakin gitu kan. satu diginiin. Disuruh masukin lagi aja. Mau Digeplak kayak Luigi aja. di Cars. Tidak, emang lucu sih. Anehnya tuh karena kesalahan kru pit stop jadi harus korbanin si Piastri, kayak nggak fair gitu bagi gua. Apalagi gua kan fan Piastri, kayak ini memang nggak adil sih. Tapi Piastri juga salah sih. Gak sekalian brengsek gitu, gak sekalian egonya keluarin. Ini sebenarnya kalau misalkan nggak perebutan juara dunia, oke lah, masih oke lah. Cuman ini perebutan juara dunia anjing. Dan ada Iya, tim aneh order. gitu tuh. Itu komentator juga kan ngomong kan, ini ada perebutan juara dunia kok bisa kayak gini, bisa ada tim order. Ya kata mendingnya udah gitu balapanin aja. Kalau misalnya posisinya kayak Verstappen Tsunoda yang beda poinnya jauh, itu wajar lah tim order. Poinnya deket-deketan kan. Yang gue takut nanti kalau sampai di akhir musim Lando yang tiba-tiba WDC, gue kalau jadi Piastri kayak itu kayak penyesalan yang gak akan dilupain seumur hidup deh. Masih tim order di sini. Soalnya itu emang aneh, jadi gak seru sih. Biasanya juga people pressure anjir. Lalu jadi second choice udah keenakan. Ya udahlah. Terima-terima aja. Ya udahlah. Untung si Piastri posisi poinnya nggak jauh ya, jadi ya dia kayak ya udahlah, ini orang poinnya juga jauh sama Lando. Iya, kalau misalkan deketan Tapi udah sih aja. Kalau deket sih itu kayak seru banget tuh anjing, panasnya. itu kayaknya McLaren tuh awal-awal niatnya mau ngerekrut si Piastri buat jadi wingman, tapi malah jadi spek Nico Rosberg kayaknya ya. Kayak Jadi Lewis emang Hamilton Bisa waktu sama Fernando di jadi McLaren. serba salah. McLaren tuh asa selalu berulang gitu sih sejarahnya tuh. Susah buat nyari wingman tim ini tuh. McLaren kedepannya udah hampir WCC sih aja sebenarnya. Jadi mereka harusnya nggak usah nggak usah permasalahan soal poin lagi aja buat poin McLarennya ya. Mereka tinggal ya udah gitu, misalkan ada apa-apa ya udah racingin aja sama Piastri sama Lando kata gua mah ya. Soalnya ini udah beda aja 300 Iya. anjir sama Ferrari yang kedua tuh. Jauh banget, nggak akan kesusul. Betul. Ya kalau kata gua udah aja nih. Dan gua nggak ngelihat ada tim lain yang mendekati McLaren gitu. Jadi harusnya McLaren nggak usah takut sama tim poinnya buat WCC. Kemarin emang aneh. Dan gara-gara keputusan kemarin juga, gue malah jadi kasihan ke si Lando deh. Dia kayak orang yang jadi serba salah Iya. gitu. Ngikutin untung, tapi di sisi lain dia malah makin dihujat sama hatersnya dia. Sedih lihat jadi si Lando tuh.
Ya gak waktu interview kemarin si Lando kayak habis nangis gitu dia. Wajahnya sembab gitu kayak udah kena mental ya lama-lama dia. Orang pas ini nggak sih pas di apa? Pas terakhir tuh pas Palat Piala, kan dia dibuin ya. Iya, sama Iya, tifosi. itu parah ya. Iya, Tuh, kasihan banget anjing. tapi dia emang mewakili fans, emang mewakili yang Iya. nonton. Emang live Tapi kan dibuin. emang dia minta ya itu ya? Minta tim owner Enggak, gitu. Enggak kan ya? Emang enggak ini minta. timnya kan ya? Ya ini Ya, tim kesalahan tim. Ya kasihan juga emang sih jadi yang kena malah dia aja kan. dikorban melulu si Lando aja. Kalau PS5 ya udahlah dia mah main aman ya. Ya. Jadi kayak oke sih kayak karyawan yang manut sama bosnya gitu kayak kata bos ini udah gue ikutin. Kata bos ini ikutin gitu ya. PS5 kayak tipikal karyawan di kita. Lando juga kan sehabis balapan katanya nggak ngomong apa-apa ke race engineer-nya, nggak ngejawab. Iya. Kacau aduh. Sedih banget sih Lando. Tapi di betul sih. Di sini tuh ada ya selain McLaren tuh yang kejadian yang lumayan gua tunggu gitu yang akhirnya nggak jadi itu yang tabrakan si Sainz sama si Berman ya. Ya, Wehrman sama Sainz. Nah itu gue awalnya pinginnya ada yellow flag atau gimana gitu lah biar bisa kereset balapannya. Ah ternyata malah lanjut mereka berdua malah balik lagi ke race kayak aduh. Padahal kalau di reset lagi bisa deketan lagi gitu lah si jarak-jarak. Waktu pembalap ke 1, 2, 3, 4-nya. Iya, kalau ada safety car ya, maka bisa kekejar tuh Max sama McLaren. Iya emang kayak jadi balapan normal lagi. Cuman menurut lu itu kesalahannya gimana? Apa Berman yang salahnya atau Sainz gimana? Sampai bisa tabrakan dua orang itu. Menurut gue sih racing insiden ya, anjir. Soalnya kan Wehrman udah di depan, udah di saat tengah. Si Sainz kayaknya nggak ngelihat ada Wehrman, makanya tabrakan kan. Menurut gue penalti ke Wehrman nggak ada seseri lah, nggak terlalu butuh aja. Racing insiden. Tapi jadi teringat sama Antonelli lihat Berman kemarin kayak main tubruk-tubruk senior. Emang parah. Apalagi di Sainz asa. Lu lihat gerak Sainz sekarang asa apes mulu dia tuh. Kayak jarang banget dapat posisi 10 besar tuh. Iya, Selalu ada gitu kejadian yang buat dia gitu-gitu. 11-11 kayak Hamilton ya Sainz sekarang tuh. Ya, awal-awal struggle banget ya Sainz. Hmm. awal-awal season kan mobilnya bagus ya. Kita berharapnya, oh Sainz bakalan podium di Williams, bakalan ngalahin Ferrari. Sebenarnya dari sini ke sini kayak, oke, Sainz kayak gini, kayak realitanya separuh musim lebih belum bisa beradaptasi dengan mobilnya dan ada aja kesalahannya gitu. Jadi ya udahlah. Padahal gue berpikir kayak di Monza ini mungkin Sainz jago ya. Terutama kan Williams tuh terkenal dengan straight line-nya yang cepat di lurusan. Makanya gue, oh oke, Sainz bakalan menang di sini dia depan Tifosi mantan timnya. Tapi ternyata enggak. Agak sedih juga sih sebenarnya. Betul sih. Terus apa lagi? Ya, malah yang gendong timnya ini si Albon, Si Albon yang gendong William. stuck poin mulu dia. Iya, Cuman belum podium aja sih. Itu doang kurangnya. iya. Kalau sampai podium kayaknya dia bisa jadi pembalap Asia mungkin ya Asia pertama yang podium atau ada sebelumnya. Belum ya kayaknya ya. Di season ini nggak ada, cuman di season sebelumnya banyak. Kamu Kobayashi, banyak lah. Oh ya, Dan kemarin terus juga kemarin di apa? Monza jadi balapan paling cepat ya. 1 jam 13 menit doang. Oh, bener. Dalam sejarah F1. Emang flawless sih balapannya juga nggak terjadi apa-apa, nggak ada safety car, nggak ada virtual safety car, dan ini Monza gitu, which is cepat juga kan sih balapannya. Terlalu bersih balapannya tuh kayak clean gitu kayak udah we. Gak ada kejadian yang aneh-aneh gimana. Meskipun ada juga cepet gitu si tanggapannya teh. Kayak crash DNF atau gimana tuh kayak udah we. Serba cepet sini tuh sesuai sama tracknya yang banyak lurusan. Terus Kirain juga ini ya, Hmm. si Max kan pas kualifikasi juga cetak rekor tercepat juga ya dia. ya rata-rata top Nah speed iya, itu kualifikasinya agak seru juga tuh yang akhir-akhir. Iya. Berapa sih? 270 atau 240? 240-an. Rata-rata top speed ini bukan paling kencang. Pokoknya cepat bisa. 90. Nah, cepat kan segitu mah kalau dihitung. Tapi dan tikungan di Monza emang dikit kan ya. Banyak-banyak lurusan. Ah,
Pas di interview juga dikocak sih Max saya. Apa? Yang ini ya, yang gue kalau misalnya bawa mobil Mercedes W berapa? W11. W11. 11 ya. Bukan lebih cepat dari ini sebenarnya. Tersinggung. Tapi emang ya sih gua akuin emang bisa lebih cepat. Apalagi bawa McLaren, aduh. Padahal W11 tahun 2020 itu kan tuh settingan Hamilton yang downforce-nya tinggi kan di sini. Tapi bisa cepat gitu, apalagi dikasih settingan low downforce versi max gitu. Udah we makin bablas itu mah. Bisa bukan rata-rata 240 lagi, bisa 270 mungkin. Ya, Jadi maksudnya bang ya, anomali ini. anomali Belanda. Makanya waktu balapan gak ada dia kayak boring ya kayak balapan yang di Austria. Austria ya. Ya, Itu kan gak ada mas kayak garing balapannya tuh. nggak ada komentar-komentar pedas anjir. Akhirnya kan ada roasting McLaren. Itu kan sering juga. Iya. Jadi memang perlu pembalap gini tuh. Asli di komentar-komentar jelek teh Max kalau lucu-lucu aja. Lucu dan emang Max banget kayak yang kemarin Iya. kayak apa sih? Max lu bisa apa sih ngaman posisi atau gimana kata Max? Ya udah gua gas full aja. Padahal dibilang suruh aman-aman atau gimana. Terlalu Iya ya. terlalu jujur gitu disuruh aman malah gas fullin we lah bodo amat aja. Selalu entertain aja Max aja. Emang lucu sih. Dan juga di race ini tuh kayak oh yang kemarin si Hajar dia yang race sebelumnya bisa podium di sini kayak performnya langsung turun banget si Hajar kan. Oh Terutama tim Racing Bull. enggak turun banget dia 10 dari 20. Dari 20 atau ke 19. Makanya dari belakang bisa ke 10 bagus Berarti dong. kan Dari ada masalah 16. di mobilnya ya. Iya. Saya performa mobilnya kayak beda gitu sama yang balapan kemarin. Ya mungkin kalau misalkan dia Mau kualifikasinya ke 11 atau ke 10 bisa Kualifikasinya lebih bagus bagus. ya. Iya. Cuma kan yang hmm, kualifikasinya kalau jelek kan. Jadi ya udah. 10 udah maksimal poin maksimal yang bisa dia dapatkan. itu gimana Kak yang ngarepin Ferrari dengan apa sih bisa podium di sini ternyata gak terulang lagi dan harus berakhir di posisi 4 dan 6 ya kalau nggak salah. 4 dan iya 4 dan 6 namanya Russell. Eh dari free Awalnya tuh Kak, practice. tar dulu Kak. Oh, Katanya tuh kan di sirkuit Monza tuh ada jingnya, ada cocologi katanya dari 2019 tuh yang pole di kualifikasi jarang pole di race-nya. ya Dan sekarang kutukannya terhancurkan oleh Max. terakhir 2019 tuh Leclerc yang pole terus menang. Habis-habisnya 2020 ke 2024 tuh yang pole nggak pernah menang lagi. Terus sekarang Max menang. Udah 5 tahun berarti tuh. Itu kan salah satu kan maksudnya cocologi itu kan salah satu modal buat Ferrari bisa aman lah meskipun Max di pole kualifikasi pasti ada sesuatu gitu kalau ngikutin pola cocokologinya. Dan ternyata nggak kejadian, aduh kasihan. Tapi cocokologinya kan lumayan masuk akal. Soalnya kan Monza ini banyak lurusannya gitu. Jadi di lap pertama udah bisa nyusul. Ya, Jadi udah bisa jauh atau gimana kalau misalkan kekuatan mobilnya beda gitu. Menurut gua dari awal mungkin free practice sudah bagus gitu. Cuman kan namanya free practice kita masih nyari setapan. Bagi free practice 1 kan masih terlalu awal buat nyimpulin sesuatu. Yang paling mendekati kan free practice 2 kan. Soalnya kan itu si jamnya sama, situasinya mungkin sama. Makanya kalau misalkan kalian mau nonton free practice ya nonton free practice 2 gitu. Soalnya itu yang paling mendekati dengan kualifikasi dan race. Jamnya soalnya barengan. Dan di situ kan Leclerc kedua kan. Gua bilang kayak oh ini kayaknya lumayan bagus Leclerc di Monza ini mungkin bakalan dengan settingan benar-benar low downforce kan dibandingin sama Red Bull sama McLaren dia yang paling tipis benar-benar yang low banget gitu sama sama Sauber juga kan low banget makanya Sauber dapat top speednya keren kenceng banget. Eh oke menurut gua tuh cuman kan pas di kualifikasi ternyata hasilnya nggak terlalu maksimal ya jadi ya keempat terus gua nginget lagi kan tahun kemarin juga Leclerc keempat gitu jadi ya oke lah masih oke lah cuman kan kita ngeliat di race-nya ternyata Max dan Malando kencang nih sama Piastri juga kencang nih terus di belokan McLaren benar-benar nggak tersentuh lah misalnya sama Leclerc tuh benar-benar dia kalah di tikungan itu jadi kayak oh oke lah keempat kata gue teh asalkan nggak turun ke sama Russell aja soalnya kan itu lumayan lama kan Russell di belakang Leclerc tuh oh ini iya, asalkan nggak setelah sama Russell aja ya udah oke menurut gua tinggal mungkin ada pada kejadian apa bisa jadi podium tapi kan ya nggak terjadi juga ya ya udahlah dan emang tahun sekarang juga gua ngerasa mobilnya emang jelek gitu nggak mau gimana pun SF25 ini jelek lebih jelek dari SF24
Jadi di sisi lain awalnya gue berharap, tapi kan ya ngeliat realitinya susah juga. Meskipun Fred Fisher juga kan ngomong, Ya, gue bakalan abis-abisan jor-joran buat si Monza ini biar gimana pun supaya menang, cuman realitinya nggak akan mungkin. hmm. Terus kak buat race kedepannya yang kata si Leclerc ada optimisme di sirkuit kayak Azerbaijan, Singapura. Las Vegas, lu masih yakin bisa dapat Singapura bisa dapat pole di situ dengan Ya, pendapat si Leclerc itu? kalau misalkan Azerbaijan tuh Leclerc kuat di Azerbaijan kan, dia pole berapa kali, cuman kan ada aja momen unlucky-nya di Azerbaijan tuh Leclerc tuh. Soalnya emang di tikungan yang Di gang sempit, diinget meme. yang di gang sempit itu kan I am stupid itu kan dia udah benar-benar menguasai banget kan tikungan itu tuh, kayak Tiba-tiba gitu. satu-satunya pembalap yang pernah nabrak di situ kan cuma Leclerc doang kan, makanya artinya kan dia udah tahu gitu, bisa ngukur di mana letak maksimalnya gitu tikungan itu. Jadi mungkin dia bisa memaksimalkan di situ, soalnya tahun kemarin juga kan lumayan kuat Leclerc, terutama di sektor 2 yang banyak tikungan-tikungannya kan. Jadi kalau misalnya Mm-mm. Azerbaijan oke lah. Yang kedua Singapura tuh secret favoritnya Leclerc kalau nggak salah Singapura tuh. Dan Ferrari juga reputasinya bagus di Singapura, tapi pas zaman Sebastian Vettel sama Kimi Raikkonen ya, ada yang, dan Sainz juga kan pernah menang di situ. Kalau Ya, diingat ya lagi. pernah. Sainz kan, Ngehalang dominasi Verstappen. ya, Singapura itu Keren lah itu. yang ketiga Las Vegas. Yang Las Vegas karena lagi-lagi Ferrari strike line-nya kenceng ya. Jadi mungkin Las Vegas kan lingkungannya cuma dikit, terus lusannya Dikit panjang banget. lurusan. Ya, Hmm. jadi alasan Leclerc di PD di 3 balapan itu menurut gue itu sih. Gitu ya, ya. Masuk akal berarti kalau emang ada data-data alasannya gimana. Oke sih. Tinggal tunggu eksekusinya aja gimana ntar. Oh ya, itu Ya, baik lagi kan, namanya juga optimisme kan, kita nggak berharap belum 100% menang. setidaknya ini Webar. Sekarang mah saingan Ferrari itu kan sekarang sama Mercedes kan ya. Lu Iya, yakin optimis bakal di atas Mercedes atau enggak sampai akhir musim kira-kira? optimis. Kalau misalkan ngeliat antara Elia sekarang, Oh iya sih. Anthony jadi makin capruk sekarang-sekarang. Ya Dia ntar udah bisa perkuat aja. aneh dia tuh. Sedangkan Russell ya Oh, kayak bagus banget pembalap anjir. biasa. Betul. Ha. oh iya bagus. Sekarang malah Rocky-nya yang naik banget sekarang hajar ya. Kajar mah bagus banget anjir. Paling yang awal-awal digadang tuh malah Bortoleto. Sekarang Bortoleto malah gak kemana-mana. Padahal kan dia juara FF2 kan dia. Juara F2 ya. Kan beda F2 sama F1. Kemarin Barcelona dapat poin di Hmm. ke-8. Lumayan aja. Iya bagus. Iya. Maksudnya belum sampai podium gitu lah. Belum kayak yang teman-teman yang lainnya kayak Hajar, Antonelli. Ya udah Sauber Tinggal nunggu balik dia lagi. doang. Hulkenberg bisa podium kah Gak bisa. Hulkenberg? Ya Hulkenberg berapa tahun aja dia bukan rookie bangsat. 20 tahun. 20 tahun berkarir baru podium. Aduh itu kesabarannya keren sih. Hmm, Mungkin terakhir ada lagi yang dibahas? agak Apa? melenceng dari F1, pembalap dari Indonesia kita di WEC, Sean Galael berhasil memenangkan World Iya. Endurance Championship di kota ya, nggak salah ya. Shout out tuh buat Sean Galael. Wih, Tepuk tangan. tidak jeduk jamet, kita akhirnya menang. Iya. Sering Kali pole juga kan ya di Indo. podium aja Galael. Tapi setidaknya Kemarin ada gua, bisa dibanggakan. iya. Kemarin Pak gua subuh-subuh nonton tuh jam 4 liat Galael. Anjir, kedua kata gua teh. Bisa lah ini mah podium. Lagi VSC juga kan, lagi virtual safety car hujan gede anjir. Malam nggak itu? Enggak, Oh, gua lagi hujan gede. Virtual safety car aja. Lagi ya, keretaan aja. dan akhirnya aduh setelah lihat lagi tahu tuh dia pole atau gimana bar? Iya, ini pas pagi-pagi lihat, ayo ternyata juara aja. Jaga juga aja kata gua. Tapi Bagus kan lah ada pas perwakilan ya, Indonesia. pas subuh-subuh gua nonton masih 2 jam lagi ya. Aja 2 jam lagi kalau sampai ini gua ngantuk kan besok harus kerja kan. Udah gua tidur tunggu tinggal tidur aja. Tahu juara aja. Emang keren lah.
warga Indonesia ini. Iya, Ya, oke ya tinggal deh. tunggu aja di F1 bakal ada lagi nggak ya? Di F1 kayaknya susah deh, Bar. Beda settingan pisan kan di F1 mah sama mobil-mobil lain. Beda. Ya, di tengah kisruhan Indonesia saat ini, Sean Galel hadir Iya, membawa juara di WEC. Meskipun yang bukan juara dunia tapi kan tetap juara, tetap Iya, kena topi. Gitu. ya juara patut di iya. ya Proud banget apresiasi sih. lah mau gimana pun. Bangga banget sih gua. Ada lagi, oh mungkin dari MotoGP Bar mau tambahin dikit Bar. Kondisinya Marc Marquez gimana sekarang? MotoGP kemarin sih, ya, kalau Marc Marquez hampir juara, tapi sayangnya kesusul lagi sama adiknya. Karena poinnya dia butuh 3 poin lagi buat juara, tapi kata adiknya ke satu, jadi nggak juara deh. Juaranya paling di next balapan. Aduh, dia tinggal cuma nentuin kapan doang tuh. Enak banget Iya, sih Max. Dan Max. Fabio Quartararo kemarin finish kedua di sprint. Ya sprint sih tapi oke lah. Tetap bangga lah. iya. Tapi itu lihat video cuplikannya dia kayak yang bagus deh. Si overtake-nya kayak cepat ya kayak. Fabio mah bagus banget overtake-nya aja. Dari Ya. dulu juga clean, agresif. Bagus lah. Sisi luar lagi bagus aja. Ya, bagus banget ya. Satu lagi si Enea, dia juga Podium. podium pertama di KTM. Sebelumnya kan belum pernah podium. Kalau kayak KTM ya. Udah lama banget soalnya ini ya nggak muncul di podium lagi. Ya, terakhir pas masih di Ducati. Oh. Oke, mungkin Oke, masuk paling segitu ya. prediksi bar. Azerbaijan seru soalnya prediksinya. Boleh deh. Kita masuk ke prediksi dulu ya, Azerbaijan. Azerbaijan. Dari lu dulu deh, Bi. Gimana, Bi? Aduh, gue jadi makin ragu Max bagus sih sebenarnya. Kalau bagi gua, gua awal pilih Max, cuman dilihat tadi race sebelumnya, Max tuh kadang kalau misalnya race ini dia pole gitu ya, next race dia kayak tiba-tiba kacau gitu, timnya kayak aneh, kayak jadi beda tim gitu. Nah, makanya gue juga agak takut di race selanjutnya, Red Bull malah jadi menurun lagi. Jadi yang gue favoritin yang ke satu, mungkin Leclerc, kedua Piastri, ketiga Hamilton. Masih ada Hamilton. Gue masih berharap gini-gini juga Kak, masih kangen lihat Hamilton podium. Apalagi udah lama gak denger kata-kata goes through Hamilton. Aduh, sekarang udah jarang. Next time. This time. This time. Gimana bar menurut lu bar? Menurut gua sih yang pertama, apa ya? Kayak Max sih bisa deh, Max. Nah, Pertama. Kedua, Leclerc. Ketiga, Norris deh. Kalau dari gua. waduh. Oke. McLaren cuma dikit ya sekarang ya aja. Menurut gua Max sih tetap kan settingannya mirip-mirip gitu sama Monza sama Azerbaijan jadi bisa mengadaptasi settingan dari Monza ke Azerbaijan cukup oke gitu nggak usah banyak berubah. Max bisa pertama kedua mungkin Oscar ketiganya Norris soalnya Oscar kemarin di tahun kemarin kuat banget di Azerbaijan meskipun McLaren bukan track speednya nggak kurang bagus tapi di tikungannya oke lah. Gua Oscar kedua ketiga Norris. Lah, kok lo gak masukin nama Leclerc Kak? Yang tadi dipuji-puji dia hebat Iya, di Kak. lurusan, menguasai Azerbaijan. Kok gak masuk 3 besar? Itu optimisme bedanya sama realitas anjir soalnya Oh, nggak apa ya gue nggak ngelihat ada secerta harapan buat menang gitu kan. boleh. Kirain tuh gimana ternyata Kalau ini yang realitasnya ya. Paul bisa lah Paul bisa gue masih ada tinggi lah kemungkinannya buat Paul position cuman kalau misalkan buat menang race kurang lah. Kayak gua masih ada Pasti. optimisme this time. Enggak. Kabar next time terus Bar Ferrari mah. Next Next time terus sampai next year. next year Bang diuji kesabaran. kan katanya Max Verstappen tertarik buat ke Ferrari. Tapi kan ada tapinya. Tertarik, tapi harus dengan modal untuk perburuan juara. Ya, baru dia mau. Masalahnya Leclerc sama Hamilton juga pengennya juara aja cuman kan kayak gitu realitanya. Nah itu yang si Max gak mau tuh kayak gitu.
Jawaban retorika banget aja Max. Emang. Tapi kemarin bagus juga ya Max di perayaan juara di Monzanya dia di-upload itu sama fan-fan Ferrari sama tifosi. Keren gitu lah. Iya, iya. Iya. Sekarang Pas lagi tifosi udah jadi fan Max. nyanyi We Almost kan tifosi pada nyanyi ini Dudu dudu. Kayaknya sekarang Bisa disopan deh. semua fans netral ngefans sama Max Verstappen deh sehabis ini aja. Kayaknya. Yes. Udah gak ada bisa diharapin lagi dari idolanya masing-masing. Ya udah. Mau Mercedes tapi Mercedes gini, Ferrari gini, McLaren ya udah. Jadi harapan ada di Max sekarang tuh. Oh ya Kak, dan kemarin kenapa waktu parade setelah race kan ada dua Ferrari itu kan keliling-keliling dulu nyapa-nyapa penonton. Kok di belakangnya nyampil ada Williams satu? Itu kenapa? Iya. Itu kan Carlos. Itu teh si Sainz atau si Albon yang di belakang? Ada yang bilang Saya- Albon, ada yang bilang Carlos katanya. Kan kalau kan Carlos lebih lucu sih anjir. Kan kayak Lucu itu. Ferrari geng anjir tigaan. Itu kalau dari point of view si Carlos kayak lagu Armada yang harusnya ku ada yang di sana gitu kan. Sebenarnya itu sepanjang jalanan. Iya. Lucu ya, kayak ngapa-ngapain deh ikut-ikutan. Carlos juga kan masih megang pemenang terakhir di Ferrari. Aduh. Terus sekarang belum ada yang Bener menang lagi. lagi. Ya udahlah, biarkan dia ikutan. Dan gue juga masih nerima Carlos buat jadi Ferrari. Oh, emang sih bagus. Paling gitu hari ini untuk Oke, hari ini. paling segitu dulu untuk session kali ini ya. Kalau ada yang mau dibahas, kolom komentar kita diskusi di sana. Oke, kalau